Tapi nggak ada PR nih. Nggak ada. Oh. Nggak ada PR kita. Sangat suka sekali saya tidak ada PR. Nah, jadi proses itulah yang kita ajarkan. Karena kan mendidik itu kan sama dengan kita menanam. Ya? Menanam, Jadi kalau tanamannya tanahnya bagus, bibitnya bagus, maka yang dituai pun juga akan bagus. Ini bahkan diakui sama pemerintah Arab Saudi sendiri ya. Kalau jamaah Indonesia itu termasuk yang paling rapi. Paling rapi? Iya, paling rapi dan paling mudah diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada Mas Bagas. Ini agak nervous ya teman-teman karena ketemu Ustadz dari Mesir ini jauh-jauh nih ya. Luar biasa. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz atau Mas. Kang atau Mas? Mas Jawa biasa Mas saya. Jawa biasa ya. Ustadz Imam. Beliau ini suka merendah ya teman-teman. Kembali lagi di acara Lewat Kata, karena dengan kata-kata kita bercerita. Pada hari ini kita kedatangan Mas Bagas, seorang kepala sekolah SD Alam yang juga seorang mutawif atau tour leader yang sering melalang buana ke Dubai, ke Arab Saudi, ke Mekah, ke Madinah. Paling jauh kemana ini, Ustaz? Paling jauh? Paling jauh. Mesir, Turki. Ke Mesir, ke Turki, ke Alexandria. Alexandria. Luar biasa. Dan yang terakhir, beliau orang yang pernah masuk ke Gaza. Nanti kita bisa tanya-tanya lebih dalam nih, Ustaz ya. Insya Allah. Jadi, sudah berapa lama jadi kepala sekolah SD Alam nih? Kepala sekolah SD Alam per 19 Mei kemarin. Oh, 19 Mei. Kira-kira bisa tahun lebih dikit lah ya. Ustadz, apa sih bedanya? Ustadz ini kan, Mas Jawa. Iya, Mas Jawa. Mas Bagas, apa sih bedanya SD Alam dengan sekolah yang biasa? Karena kita ketahui, ya kalau misalkan Alam, apakah sekolahnya belajar di Alam gitu? Atau seperti apa nih supaya kita yang ada di Sangatta mungkin yang belum tahu kita menjadi tahu seperti apa? Jadi sebenarnya secara konsep SD Alam itu tidak berbeda dengan sekolah lain. Oke. Karena kadang kalau kita lihat orang-orang di luar sana masih menganggap kayak SD Alam apa tuh gitu kan. Jadi mereka masih perlu berpikir lebih banyak lagi tentang sekolah alam. Tapi sebenarnya konsep sekolah alam ada sebenarnya 4 pilar yang paling sering lah ya kita jadikan patokan. Itu yang pertama itu akhlak. Lalu kemudian logika berpikir. Lalu setelah itu ada entrepreneurship. Sama leadership. Sebentar. Berarti ada unsur Islami juga di dalam situ ya? Oke. Apakah khusus Islam saja di situ? Sebenarnya kami membuka sekolah alam itu untuk semua kalangan. Tapi kadang ada nih contoh misalnya teman-teman saudara-saudara kita dari agama lain mau ikut masuk, berarti ya harus ikut kurikulum yang sudah kita terapkan gitu. Misalnya kita pembiasaan pagi morning time-nya kita ya baca surah di Quran, kemudian ada sholat duhanya, kemudian ada hafalan Qurannya gitu. Nah, jadi kalau seandainya rela anaknya diajari itu, ya kami sangat ahlan wa sahlan, sangat menerima sekali. Gitu, ya. Berarti ada outbound-nya gitu ya, Zat ya, kalau misalkan di sekolah alam nih? Ya, jadi kalau kita kerucutkan sebenarnya sekolah alam itu tidak berbeda dengan sekolah lain ya. Hanya saja yang berbeda dari sekolah alam adalah konsep dalam proses belajarnya. Jadi kami lebih banyak menggunakan sifatnya itu pembiasaan. Lalu kayak akhlak ya, akhlakul karimah misalnya. Kita bikin kurikulum tentang akhlak. Akhlak itu yang berupa indikator dan juga akhlak yang berupa terapan. Nah, yang terapan itu ya kita harus terapkan di kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian seperti logika berpikir. Jadi di istilahnya kalau di kami itu kita nggak pakai istilah hukuman. Karena kesannya kalau hukuman itu kan ya
perbuatan saya salah, maka saya akan dihukum. Maka Nah, kami menggunakan istilahnya itu konsekuensi. Jadi apapun apa yang kamu lakukan, positif ataupun negatif, semuanya punya konsekuensi. Tinggal kita menjelaskan itu ke anak-anak kita. Oke. Itu adalah landasan dari logika berpikirnya. Terus habis itu dari entrepreneurship, jadi kita latih anak-anak kita untuk bisa berdagang sejak kecil, bahkan dari SD. Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Karena qadarullahnya kebetulan kami nggak punya kantin. Oke. Ya, jadi selain kita untuk menghidupkan ekonomi, ya, untuk lingkup kecil, tapi kita juga menanamkan, oh ternyata kerjaan menghasilkan uang itu tidak hanya dari yang sifatnya kita mengikut ke orang. Oke. Berarti anak-anaknya selain sekolah disuruh berjualan juga ya di sekolah ya? Bener Betul. ya? Dan dijadwal, dipiket. Dijadwal ya? Ya. Oke. Yang penting tetap harus fokus pada belajarnya ya. Betul, Bukan pada betul, jualannya. betul. Itu hanya salah satu proses belajar ya. Terus habis itu yang terakhir adalah leadership tadi ya. Nah, yang ditanyakan oleh Mas Imam tadi yang terkait outbound dan lain Outbound, sebagainya, itu memang nanti banyaknya untuk memenuhi gelas leadership itu tadi ya. Karena nanti dari situ muncul kemandirian anak, muncul anak-anak itu, makanya akhirnya kita perbanyak di camping. Oh, Lalu karena kemudian, saya pernah ketemu Mas Bagas di mana kemarin tuh? Rujab ya, Iya. Rujab Bupati, dan anak-anak itu sangat senang tuh Iya. camping di Rujab Bupati. Betul. Jadi kalau yang waktu di Rujab itu adalah salah satu program kami yang lumayan besar, yaitu CBA namanya. CBA. CBA itu camping bersama ayah. Oh, sama ayahnya gitu ya? Jadi hanya ayahnya saja. Iya, Nah, iya. itu yang Kalau anak akhirnya perempuan, ayahnya juga? ayah semua. Ya, misalnya ada ayah nih punya anak 2 di SD Alam. Jadi 2 anak ini campingnya sama ayah. Sama ayahnya. Karena kadang kita berpikir bahwasannya mendidik anak itu bukan tugas salah satu saja. Salah satu. Iya. Jadi kalau istilah tren zaman sekarang itu nggak ada lagi berarti namanya fatherless gitu ya? Fatherless, ya, kurang lebihnya begitu. Iya. Jadi memang untuk melatih kedekatan anak dengan ayahnya. Karena kalau kita lihat mungkin vibes atau lingkungan di Sangatta ini banyak yang mungkin bekerja di KPC, banyak yang di perusahaan, iya. tambang, yang mungkin bisa saja ayahnya mungkin kerjanya 8 jam sehari, 12 jam sehari. Jadi sehingga kedekatan ke anaknya mungkin tidak sebanyak ibunya. Nah, itulah yang akhirnya kita optimalkan di situ supaya ayah juga punya peran penting dalam didik anak-anaknya gitu. Terakhir saya lihat di sekolah alam ini Ustadz lagi. Mas Bagas sih. Ada apa itu yang turun-turun tuh dari atas itu namanya? Ada outbound-nya apa? Ini terjun payung. Ya, ada fasilitas baru ya di Iya, sekolah alam betul. dia. Jadi per hari ini, Oke. alhamdulillah kami mencoba untuk instalasi Flying Fox. Oh, itu Jadi- bisa buat umum nggak? Soon to be. Soon ya, insya oke. Allah. Insya Allah pasti kita akan sebarkan itu ke orang-orang banyak lah insya Allah. Berarti selain di Bukit Pelangi, kalau misalkan mau Flying Fox anaknya Betul. bisa ke sekolah alam. Betul. Bisa hubungin nomor Mas Bagas di bawah. Ya. Ya, luar biasa ya. Tapi sebenarnya Mas Imam mohon maaf. Gimana? Tidak hanya Flying Fox, Oke. ya, ada beberapa wahana-wahana lain yang memang itu melatih kemandirian, leadership anak, ya, dan juga melatih logika berpikirnya. Karena anak waktu kecil itu memang kan seharusnya yang banyak dilatih selain juga akademisnya, tapi juga motoriknya, ya, nalarnya, ya, untuk supaya mereka tahu, oh kalau saya naiknya pakai kaki di atas, kepala di bawah, maka saya akan gitu kan. Nah, itu adalah salah satu melatih logika berpikir anak supaya dia bisa lebih Iya. engage lah dengan apa yang dilakukan gitu. Dan trennya anak zaman sekarang itu kan mereka lahir di era digitalisasi nih. Betul. Nah, tantangannya nih di SD Alam yang mereka mungkin lebih ngerti daripada kita ini seperti apa nih? Apakah mereka ke sekolah tidak boleh bawa HP atau bagaimana sih supaya kita bisa meng-counter atau bahasanya itu mengarahkan mereka dengan era digitalisasi yang sekarang nih? Ya, jadi memang fokus kami untuk di
prahara di prahara era digitalisasi ini adalah salah satunya bikin capek anak di sekolah. Oh. Ya. Jadi ketika mereka nanti sampai di rumah, istirahat, tidur dan lain sebagainya, dan malamnya seharusnya orang tua bisa menemani dan membersamai anak untuk belajar keesokan harinya. Sorry, tapi nggak ada PR nih. Nggak ada, Oh. nggak ada PR kita. Sangat suka sekali saya tidak ada PR. Karena dulu waktu kita SD kalau ada PR tuh ya Allah udah capek banget, Ya. ada PR lagi tambahan. Betul. Kan kalau kita ini produk-produk semi-semi enggak ya. Boleh nanti di Nah, kalau di SD Alam memang kami lebih fokusnya ke situ ya. Karena memang era digitalisasi ini seharusnya bisa jadi dua mata pisau. Bisa mengasah atau menajamkan, atau yang kedua adalah malah menghunus kita dan anak-anak kita. Yang sayangnya adalah anak-anak kita ini akan menjadi penerus kita kelak ke depannya. Nah, itu yang harus kita arahkan betul-betul. Karena memang kadang ada yang viral baru, kemudian itu dibawa ke sekolah. Nah, itu yang memang kita arahkan supaya anak-anak kita bisa lebih bijak lagi dalam menerima hal-hal yang berbau viral-viral itu tadi. Itu sih. Jadi buat para orang tua yang pengen anaknya masuk di sekolah alam, bisa langsung hubungin Mas Bagas. Dan di sana juga tidak lupa tentang agama, tentang segala macam entrepreneurship, Quran, hadis juga luar biasa. Berarti tidak kalah dengan sekolah-sekolah Islam yang lain yang ada di sini ya. Betul. Sebenarnya kalau kita lihat secara secara global, secara POV-nya tetap sama. Cuman kami menambahkan hal-hal yang bersifat praktikal. Contoh, kami punya Green Lab namanya. Jadi Green Lab itu adalah untuk menguji kesabaran anak. Iya, karena contoh di kelas 1 atau kelas 2 fasilitatornya memberikan bibit kacang panjang. Nah, itu kita tanam tuh. Beneran bibit nih? Iya. Kita tanam, kemudian misalnya 1-2 bulan panen, kita jual. Suruh anaknya itu yang jual? Iya. Nah, jadi proses itulah yang kita ajarkan. Karena kan mendidik itu kan sama dengan kita menanam ya. Menanam, benar. Jadi kalau tanamannya tanahnya bagus, bibitnya bagus, maka yang dituai pun juga akan bagus. Oke, ya. Luar biasa sekali ini kepala sekolah SD Alam, dan juga ternyata beliau seorang tour leader ya, yang insya Allah akan menjadi tour leader di sini ya. Amin, ya Rabb. Gimana sih ceritanya Ustaz itu bisa jadi tour leader gitu di usia yang masih cukup muda, dan dari umroh mana saja nih? Dari travelnya? Alhamdulillah saya sekarang sedang membersamai Helwa Group namanya. Helwa Group itu lumayan besar ya kalau bisa kita lihat di Instagram, dan yang satunya Pai Umroh. Pai Umroh. Ya. Yang di Sangatta mana nih? Ya kan? Orang Sangatta ini belum dipakai nih. Tolong yang punya travel umroh di Sangatta langsung hubungi beliau ya. Siap Ustaz ya? Manajernya Mas Aim. Oh. nanti komisi 10% lewat saya. Bisa diatur. Nah, kira-kira ada bedanya nggak sih jamaah di Indonesia sama jamaah dari luar, terutama pas pada saat umroh nih? Iya. Pengalamannya nih. Kalau terkait dengan dunia perumrohan, memang sebenarnya saya itu latar belakangnya cukup lama di dunia pariwisata. Dan memang baru masuk ke dunia umroh itu Juli tahun lalu. Ya, qadarullah-nya ada salah satu travel, ya Helwa Group tadi mempercayakan itu kepada saya untuk membawa jamaahnya. Dan alhamdulillahnya berlanjut. Berarti kalau kita lihat raportnya ini sudah masih hijau lah ya. Makanya dilanjutin gitu. Nah, kalau untuk terkait bedanya, ini bahkan diakui sama pemerintah Arab Saudi sendiri ya. Kalau jamaah Indonesia itu termasuk yang paling rapi. Paling rapi? Iya, paling rapi dan paling mudah diatur. Karena memang elemen travel di Indonesia pun budayanya itu juga menyertakan tour leader yang bisa memimpin jamaahnya dengan baik. Dan di sana pun dikasih mutawif. Ya. Mutawif itu adalah
orang yang menemani kita ketika ritual ibadah umrohnya. Ritual pada saat muter-muterin Ka'bahnya itu ya. Tidak hanya itu. Tidak hanya ya? Kalau tour leader itu kan yang menemani dari Indonesia ke Indonesia. Oke, tour leader itu Dari ya. Indonesia, dari bandara ke bandara biasanya. Oke. Nah, kalau mutawif itu semua ibadah ritualnya. Contoh misalnya kita keliling Masjid Nabawi, kita ke Uhud, kita ke Arafah, Armuznah bahasanya ya, Arafah, Muzdalifah, Mina, terus kita ritual umrohnya juga. Nah, itu kita biasanya pakai mutawif. Kira-kira pernah capek nggak sih Mas Bagas menjadi tour leader? Pengen udahan aja nggak sih? Iya. Pernah nggak ngerasain seperti itu? Jelas pernah. Cuman kalau dipikir ulang itu kan kita sebenarnya cuman berpindah dari satu capek ke capek yang selanjutnya. Ya kan? Tergantung kita mau pilih capek yang mana. Dan alhamdulillahnya Allah takdirkan saya untuk bisa memilih capek yang juga bernilai ibadah. Bener. Jadi memang waktu awal-awal di bulan Juli yang pertama kali saya mengantarkan jamaah umroh itu, karena memang pertama kali, lalu kemudian hanya bayangan saja, dan qadarullahnya waktu itu plus Mesir juga. Jadi banyak negara yang didatangi, rasa capek nanti. Dan alhamdulillahnya waktu itu saya juga tidak hanya menemani jamaah yang dia hanya mengambil ilmu dari saya, tapi juga saya mengambil ilmu banyak dari mereka. Salah satu dari mereka bilang, kalau Ustadz, kalau seandainya antum capek di pekerjaan ini, ingat, saya melaksanakan pekerjaan ini, saya melaksanakan perjalanan ini harus menyiapkan 4-5 tahun. Dan Mas Bagas diberi kesempatan sama Allah untuk bisa datang bahkan hampir setiap bulan menemani ibadah, menemani jamaah menjalankan ibadah ini. Baru dari situ udah nggak ada lagi itu saya ingat. Itu doang, ketika saya capek, udah bismillah. Ya, Insya Allah luar biasa sekali ya. Iya. Sudah dibayar, Iya, dapat umroh tiap bulan bahasanya ya. bahasanya tiap bulan. Tiap bulan, dan ya itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala buat Mas Bagas. Semoga teman-teman juga segera menyusul. Amin. Siapa tahu tour leadernya beliau. Nah, bicara tentang umroh nih. Infonya kuliahnya di Mesir nih ya, dan Infonya. lumayan lama nih belajar di Mesir nih. Iya. Oke. Boleh ceritain nggak perjalanan Perjalanan ya. belajar, karena bisa sampai luar biasa ini, bisa kuliah di Mesir dan cukup lama belajarnya nih. Jadi saya itu sebenarnya berasal dari keluarga awam. Fun fact-nya, Iya. bapak saya itu sangat dekat sekali dengan budaya Hindu, karena saya tinggal di Banyuwangi. Saya lahir di Banyuwangi. Iya. Lalu kemudian ibu saya pun itu juga dulu awam banget lah, gitu. Tapi alhamdulillahnya Allah kasih hidayah ke mereka berdua ya. Semoga Allah jaga mereka semua dan menyatukan saya dan semuanya di surganya Allah. Punya semangat keislaman yang tinggi. Sampai akhirnya saya SD itu sudah masuk sekolah Islam. Sekolah Islam. Jadi saya dari SD sampai saya kuliah itu saya nggak pernah punya teman sekelas perempuan. Uish. Ya. Karena memang sekolahnya ya begitulah. Iya. Benar. Ya. Sekolah yang Terjaga. Allah jaga lah Allah ya. jaga, Iya. meskipun saya suka agak kanan kiri kan. Ya, maklum namanya anak muda ya. Nah, nanti kita bahas itu. Oke. Nah, setelah itu, singkat cerita saya lulus SMA. Waktu itu saya daftar ke UGM. Cari yang passing grade-nya paling tinggi dan paling rendah. Yang paling tinggi itu HI waktu itu. Oke. Yang paling rendahnya antropologi budaya. Qadarullah saya tertolak. Ya. Lalu setelah itu saya daftar UNY. Oke. UNY di PLB, pendidikan luar biasa. Karena background keluarga kami itu ibu saya kebetulan punya sekolah di anak-anak berkebutuhan khusus. Oke. Nah, akhirnya masuk situ, ternyata gagal juga. Dan habis itu coba lagi masuk ke UPN Veteran Jogja. UPN Veteran alhamdulillah keterima, tapi di agribisnis. Tapi itu lagi ya, ridallah fi ridha walid wa suftullah fi suftul walid. Jadi ridhonya Allah itu ada di ridha orang tua, dan murkanya Allah ada di murkanya orang tua. Ibu saya qadarullah nggak mengizinkan. Ya, akhirnya pulanglah saya ke Banyuwangi, dan akhirnya coba buka internet, kok ada pendaftaran Mesir. Akhirnya setelah itu
coba tes dan alhamdulillah keterima. Tahun 2011 waktu itu. 11. 2011. Lama juga ya. Saya masuk kuliah itu 2016. Lumayan ini agak lanjut. Ya, jadi dari 2011 nah, sampai lulus 2023. Sebentar. 2011 sampai 2023, ya. Berapa tahun ya? 12 tahun. Ya, sekitar itulah ya. Nah, tapi memang saya belajar banyak di Mesir ya, Mas ya, karena di Mesir itu ternyata tidak hanya mengajarkan saya akademis, tapi juga mengajarkan saya pelajaran kehidupan lah gitu. Karena dari 2011 saya datang, saya pertama itu masuk di Fakultas Sejarah dan Peradaban. Lalu setelah itu, qadarullahnya kita harus belajar tulisan hieroglif. Tulisan apa itu ya? Hieroglif yang tulisannya ada begini-begini itu ya, tulisan yang di dinding-dinding piramid itu gitu ya, itu ya kan. Qadarullahnya saya jatuh di situ. Lalu kemudian akhirnya pindah ke Usuluddin gitu, dan alhamdulillahnya saya di Usuluddin sampai selesai. Tepuk tangannya dong. Harus validasi sekali nih. Dan di masa-masa itu saya banyak mengisi kegiatan sehari-hari saya itu dengan menjadi guide, tour guide. Tour guide di Ya, Mesir. Di Mesir. Di Mesir betul. dulu. Nah, biasanya orang Indonesia itu minta ditemenin sama tour guide-nya juga orang Indonesia. Nah, disitulah saya belajar. Jadi fun fact-nya itu ketika waktu tahun 2011, ketika anak-anak baru masih sibuk dengan perkuliahan mereka, saya di Facebook itu, di Friendster, bukan Friendster, Facebook ya? di Sudah zaman Facebook ya? Iya, udah zaman Oke. Facebook alhamdulillah. Tapi masih Yahoo. Waktu itu masih Yahoo. Yahoo Messenger berarti. Iya. Di Facebook itu yang saya lihat adalah trip apa gitu. Karena memang saya itu mulai dari kecil terinspirasi sekali dengan surat Al-Mulk gitu ya. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi gitu. Artinya, teman-teman ada yang tahu? Ada di sini. Kita kasih PR editor. Waduh, Ya, editor? editornya. Nah, berjalan di muka bumi dan makanlah dari apa namanya yang Allah tumbuhkan lah dari muka bumi ini gitu. Inspirasi saya ada di situ di Ibnu Battuta, kemudian di Rasul sendiri. Kalau kita lihat Nabi Muhammad itu dari total beliau hidup 63 tahun ya, dari umur 12 tahun sampai beliau menjadi nabi di umur 40-an, itu beliau kan sibuk berdagang, ya kan? Nah, itu beliau kalau musim panas beliau ke Yaman, kalau musim dingin beliau kebalik. Kalau musim panas itu beliau ke Syam, kalau musim dingin beliau ke Yaman. Oke. Jadi sebenarnya Rasul kita itu traveler, Mas. Akhirnya saya terinspirasi dari situ. dari beliau. Tapi dengan mengorbankan. Iya. Dan teman-teman, fun fact-nya adalah beliau itu pernah masuk mana? Pernah masuk ke Gaza. Luar biasa.